warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan SKDK nomor 125 garis miring UN 26.12.07 miring 2021 perihal ujian tesis program studi magister hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung atas nama Sari Astuti dengan nomor pokok 1922-011-031 dengan judul Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Masa Pandemi COVID-19. Studi di wilayah hukum Polres Tanggamus. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 10.40 ya. Dengan Ketua Tim Penguji saya sendiri, Nikmah Rosidah, Sekretaris Pak Dr. Heni Siswanto, penguji Dr. Erna Dewi, kemudian penguji selanjutnya Dr. Edi Rifai dan Dr. Ahmad Irzar Fardiansah. Terima kasih saya ucapkan kehadiran para tim penguji di sini. Untuk selanjutnya Saudara Sari Astuti. Apakah saudara dalam keadaan sehat untuk diuji hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya? Ya, sudah menyelesaikan administrasi di baik perpustakaan Unila maupun perpustakaan Magister Hukum? Sudah, Bu. Ya, siap untuk menerima hasil dari tim uji? Siap, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, Saudara Sari Astuti dipersilakan untuk menyampaikan abstraknya maksimal 10 menit. Silakan. Baik, Bu. Jadi, peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masa pandemi COVID-19 di Polres Tanggamus itu semakin meningkat, di mana jumlah tersangka pengedar itu yang di tahun 2019 itu ada 12 orang, dan penyalahgunanya itu 75 orang. Sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan di mana jumlah pengedar itu ada 16 orang dan jumlah penyalahguna ada 93 orang. Karena masalah yang kita hadapi saat ini tidak hanya masalah pandemi COVID-19, melainkan ada dua, yaitu pandemi COVID-19 dan juga peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Permasalahannya ada dua. Yang pertama, bagaimanakah peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masa pandemi COVID-19? Teori yang digunakan ada dua. Yang pertama, teori peran dari Suryono Sukanto, dan yang kedua, itu teori penanggulangan kejahatan kebijakan kriminal dari Barda Nawawi. Hasil dari pembahasan pertama yaitu peran Polres Tanggamus itu sudah sesuai dengan peran secara normatif dan sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dengan cara melakukan operasi-operasi kepolisian atau berpatroli ke tempat yang diduga masih banyak terjadinya penyalahgunaan dan pengedaran narkotika. Yang kedua, itu hasil pembahasannya ada dua, secara penal dan non-penal. Secara penal itu lebih menitikberatkan kepada upaya represif. Represif itu tindakan setelah terjadinya narkotika. Itu meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukkan ke arah pengungkapan dengan cara penangkapan, penggeledahan, pemanggilan, dan penyitaan secara konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua itu secara non-penal. Secara non-penal itu lebih menitikberatkan kepada upaya preventif.
Upaya preventif itu pencegahan sebelum terjadinya narkotika. Pencegahannya itu yang dilakukan oleh Polres Tanggamus dengan cara melakukan, jadi setiap hari Jumat itu Polres Tanggamus mempunyai kegiatan Jumat keliling. Jumat keliling itu Kepolisian Polres Tanggamus sebagai yang memimpin khutbah pada sholat Jumat itu dengan menyelipkan materi tentang COVID-19 dan juga tentang kewaspadaan terhadap pengedaran dan penyalahgunaan narkotika. Saran dalam penelitian ini, hendaknya kepolisian, khususnya Polres Tanggamus, mendorong peran yang masih rendah. Jadi, peran yang sekarang digunakan itu peran normatif, maka kepolisian Polres Tanggamus itu seharusnya lebih mendorong ke peran yang lebih meningkat, seperti peran ideal. Dan karena indikator peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masa pandemi COVID-19 di Polres Tanggamus itu masih meningkat, maka seharusnya kepolisian Polres Tanggamus itu kepemimpinannya memberikan reward dan punishment terhadap anggotanya. Terus yang kedua, hendaknya kepolisian Polres Tanggamus itu lebih mengedepankan aspek upaya non-penal atau preventif pencegahan. Karena upaya preventif itu dapat menghilangkan faktor pemicu dari kejahatan narkotika. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Sari Astuti ya. Iya, Bu. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada tim penguji yaitu Ibu Dr. Erna Dewi SMH. Silakan Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat buat Sari Astuti, udah maju ya, kompre. Ya, Tadi saya dengar nih begitu disuruh sampaikan abstrak, terima kasih pun tidak, baru-baru salam, langsung ujuk-ujuk gitu ya. Ya Bu, maaf grogi Bu. Nah, itu untuk semua ya. Tadi juga si Carmila juga begitu. Ya Bu, maaf Bu. Nah, etikanya kan mestinya terima kasih, salam, baru sampaikan abstrak ya. Yang diminta tadi abstrak, tapi Anda sampaikan slide-slide. Ini hasil seminar 2 yang lalu ini apa sudah direvisi apa enggak ditampilkan lagi ya. Mestinya Sudah kan direvisi, kalau minta abstrak ya abstrak aja kan gitu ya. Iya Bu. Nah, ini juga sebelum diajukan pertanyaan masih banyak hal-hal yang perlu direvisi gitu ya. Di abstrak juga ini kalimatnya masih mengulang-ulang gitu ya. Latar belakangnya itu belum tuntas lah ya. Tapi sudah langsung permasalahan. Nanti ada coretan saya, nanti diambil ya. Kan 93 orang meningkat ya. Titik langsung mengingat tidak hanya satu masalah saja apa yang saya pikir rupanya masalah variabel Anda di dalam tulisan itu tidak hanya satu, ada 2 gitu ya, antara peran polisian dan penanggulangan gitu ya. Tapi nggak tuntas. Itu saya kira nggak perlu dikaji di dalam paragraf pertama ini. Kemudian metodenya tiba-tiba langsung jenis data gitu ya. Kenapa enggak metode penelitian, menggunakan pendekatan masalah, dan seterusnya gitu ya. Ya, seperti itu. Nanti diperbaiki ya. Nah, gitu juga dalam daftar isi ya, dan muatan tulisan Anda. Saya bingung kok ada unsur-unsur pidana gitu ya. Kalau unsur-unsur tindak pidana ya ada. Kalau unsur-unsur pidana itu apa gitu. Jadi nanti kalau memang mau memuat pengertian jenis pidana, kemudian jenis tindak pidana, saya kira dibalik aja ini ya, bab 2-nya. Poin C jadi D, D jadi C gitu ya. Karena biasanya ada perbuatan dulu, baru sanksi kan gitu ya. Jadi putar aja di blok, balik gitu ya.
Nah, demikian juga halaman 10. Ini sembari ini ya. Ya, anggap masih seminar 2 juga ini. Karena perbaikan untuk seminar 2 mungkin nggak pas. Jadi saya ketemu lagi nih, halaman 10. Kotak simpulan itu kok isinya poin-poin bahasan jawaban masalah ya. Nanti dibuat dalam satu paragraf aja lah. Kalimat gitu, masih singkat ya. Nggak usah 1-2 gitu. Nah, demikian juga di dalam penulisan bahasa asing, objek dan sebagainya gitu ya. Nanti Anda perhatikan ini ada lipatan-lipatan termasuk daftar pustakanya. Gitu. Baik, Saudari Sari Astuti. Judulnya tadi apa? Peran kepolisian dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masa pandemi COVID-19, studi Polres Tanggamus. Nah, ini memang yang pertama juga peran tadi ya, ini peran lagi ya. Kalau tadi peran penyidik, ini peran kepolisian. Anda menggunakan teori apa nih? Teori yang digunakan teori dari Suryono Sukanto, Bu. Teori peran. Teori peran atau teori peranan? Teori peran. Teorinya siapa? Suryono Sukanto, Bu. Apa isi teorinya? Ada teori peran, teori ideal, peran faktual, peran normatif. Ya, gimana aplikasinya dalam penelitian Anda terkait dengan teori-teori itu? Pengaplikasiannya teori apa, peran seperti apa, dan seterusnya. Ya. Yang digunakan oleh kepolisian Polres Tanggamus dalam penelitian ini peran normatif, Bu. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Itu masuk peran apa? Normatif? Iya, Bu, peran normatif. Dalam halaman 11 ini nggak ada tuh disebut peran normatifnya. Ini peran ideal, faktual, dan peran yang seharusnya. Seharusnya ini kali ya, yang normatif ya. Halaman 11 ya. Anda ngutip dari Suryono ya. Iya, Bu, dari Suryono. Jadi sesuai dengan yang seharusnya ya. Iya, Bu, normatif. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Bu. Siapa? Karena ini kaitan dengan yang COVID ya, masa COVID. Iya, seharusnya gimana? Kalau nggak COVID seperti apa? COVID seperti apa gitu? Pelaksanaan perannya. Seharusnya peran yang digunakan sebelum COVID-19 itu, misalkan kepolisian Polres Tanggamus itu melakukan razia atau operasi berpatroli ke tempat yang diduga rawan terjadinya tindak pidana narkotika. Itu hanya lebih fokus terhadap kasus narkotika, Bu. Tapi karena sekarang terjadi pandemi COVID-19, itu kepolisian Polres Tanggamus juga harus memberikan edukasi tentang COVID-19. Itu masuk perannya juga, tak? Mestinya kan kalau waktu nggak COVID, mereka patroli. Waktu COVID, mereka patrolinya pakai masker. Bagaimana? Iya, menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan, Bu. Mungkin selama sebelum COVID, seminggu 3 kali, nah setelah COVID berapa kali dan seperti apa gitu kan, pasti harus ada beda. Sebelum terjadinya COVID-19 itu bersifat ini sih, Bu, dan
sebelum terjadinya COVID-19 itu setiap hari kepolisian Polres Tanggamus itu mengadakan namanya razia Bu, patroli. Tapi berpatroli. Tetapi setelah COVID-19 ini dadakan Bu. Jadi nggak terjadwal gitu ya? Iya, tidak terjadwal. Nggak mesti harus tiap hari atau sekian hari sekali. Jadi dilihat situasi saja. Iya. Ya. Nanti lagi nguji. Ya. Itu. Ini juga ada kata-kata menyelipkan. Ini bahasa apa nih? Dalam abstrak Anda kok menyelipkan? Di waktu dia khotbah atau waktu penyuluhan? Khotbah itu materi khotbahnya itu selain menambahkan mungkin terselip-selip ya, sih. menambahkan bahasa Indonesia. Nggak selip itu nggak sengaja gitu. Ya, bahasa milenial Bu, bahasa milenial. Ya, menyelipkan atau menyalip. Nanti maknanya. Nah, nanti bahasanya coba ya, perhatikan ya. Iya Bu. Tari Stuti ini S1-nya apa? Pidana? Pidana Bu. Satu inilah. Iya Bu. Ya, jadi paham dong ya mengenai hukum pidana. Apa beda tindak pidana dengan pidana? Tindak pidana dengan pidana. Tindak pidana itu perbuatan bukan. Memang hobinya gaduh, Cak. Tindak pidana itu Bahasa Indonesia tuh hobinya gaduh. Pak, tindak pidana? Tindak pidana itu kamu ini ngajuin ini udah perbuatan yang melawan perbuatan ya, perbuatan pidana. Seperti pengedaran penggunaan narkotika itu tindak pidana bukan? Tindak pidana. Kenapa katakan tindak pidana? Karena melanggar aturan. Aturan yang mana yang dilanggar? Tentang aturan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya, dalam undang-undang kan ada pasalnya. Pasal berapa? Kemudian apa ada ancaman pidana apa enggak? Ada ancaman pidananya, Bu. Nah, iya, jadi perbuatan itu kan apabila dilanggar dia akan kenakan sanksi berupa pidana. Nah, pidana itu sendiri apa? Pidana itu kalau tadi tindak pidana perbuatan, kalau pidana? Perbuatannya. Hah? Pidana itu apa? Pidana itu hukumannya ya. Ya, sanksi ya. Sanksinya. Sanksi. Dalam hukum pidana itu istilah pidana itu sanksinya ya. Iya. Itu kalau dalam KUHP pasal 10 KUHP. Kalau undang-undang narkotika tadi mungkin melanggar pasal yang mana gitu ya. Pasal 54, pasal 112, 27 ya. Kamu muat nggak di dalam ini tesisnya pasal-pasal yang dilanggar oleh si pengedar dan pengguna itu? Ada iya, kan? Ada, Bu. Nah, jadi mereka melanggar itu kan aturannya ya. Iya, Bu. Kemudian apabila dilanggar ada sanksi, ya kan? Iya, Bu. Kemudian di dalam sanksi Undang-Undang Nomor 35 2009 itu ada namanya sanksi minimum.
yang namanya minimum khusus ya. Kalau misalnya denda 10 miliar, minimalnya 5 miliar, mesti gitu ya? Ada kan? Iya, Bu. Nah, maksudnya untuk apa tuh sanksi minimal itu? Sanksi minimal. Tanya mahasiswa pidana S1-nya. Kita lupa. Ya, untuk apa dicantumkan minimal? Kalau minimum umum 1 hari ya. Itu kan minimum khususnya dalam undang-undang narkotika itu. Untuk apa minimum khusus itu? Kan kita ujian kompre ya. Ya harus bicara peran-peran terus. Jangan lupa. Nanti kalau MH itu ditanya orang semua ilmunya ya. Nggak mesti hanya narkotika yang ditanya ya. Atau kepolisian. Untuk apa minimum? Untuk ini, untuk membedakan. Kan sudah ada batas, berarti kan hakim tidak boleh memutus kurang dari batas yang sudah ditentukan oleh. Kemudian mengurangi yang namanya disparitas pidana. Pernah dengar apa itu disparitas? Disparitas itu Mas Arima belajarnya narkotika aja. Perbedaan ya, Bu ya. Perbedaan putusan ya terhadap perkara yang sama gitu ya. Berbeda, misalnya sama-sama pengedar, pasal yang dilanggar sama, kok yang satu sekian, yang satu bebas atau apa gitu ya, nggak sama gitu. Itu namanya disparitas ya, bisa diperbandingkan perbuatan yang dilakukan dan putusannya yang berbeda gitu. Oke. Nah, terkait dengan COVID-19 ini, kamu kan bicara COVID ya? Iya, Bu. Itu ada undang-undang apa peraturan menteri atau apa pelanggaran COVID? Siapa tahu nanti razia narkobanya melanggar peraturan COVID. Apa? Dari Menteri Kesehatan atau dari ada undang-undang atau apa? Pak, yang meja udah saya kasih sama Pak Hermi. Orang razia masker misal gitu ya. Razia orang yang hajatan. Itu apa itu yang dilanggar? Satu lagi. Permen apa perda apa? Peraturan pemerintah. Pak Budi udah kayak udah. Peraturan pemerintah. Nah, ada Permenkes ya, ada perda juga tuh di daerah masing-masing ya. Turunan dari Permenkes itu. Ya. Oke, kamu pakai teori selain teori peran, teori apa? Teori yang kedua, teori kebijakan kriminal dari Bardana Wali, upaya penal dan non penal. Oh, terkait dengan penanggulangan ya? Iya, Bu. Apa penal itu apa, non penal itu apa? Penal itu sama kayak menitik beratkan pada represif.
represif itu penindakan setelah terjadinya tindak pidana narkotika, Bu. Sedangkan kalau penal itu secara hukum pidana, non penal itu menitik beratkan pada preventif, itu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana narkotika. Ya. Contohnya seperti apa kalau sebelum terjadi? Ya kan udah pasangannya. Contohnya sebelum terjadi memberikan edukasi penyuluhan sebelum COVID-19, itu kepolisian bisa memberikan penyuluhan ke sekolah untuk waspada terhadap COVID-19. Setelah terjadi COVID-19, bisa dengan memberikan edukasi seperti tadi, Bu. Kepolisian memiliki kegiatan Jumat keliling, di mana Kepolisian Polres Tanggamus itu yang menjadi pemimpin khutbahnya, Bu, dan memberikan materi tentang menambahkan ya. Dan menambahkan. Oke ya, jadi udah paham ya, kalau penal itu berarti represif, penindakan setelah terjadi melalui sistem peradilan pidana. Kalau non penal itu sebelum ya, pencegahan ya, seperti tadi ada penyuluhan, ada Jumat keliling dan sebagainya ya, termasuk juga razia, tuh kan, itu sebelum terjadi. Tapi dalam razia bisa aja terjadi tertangkap tangan gitu ya, langsung represif juga. Tapi intinya nanti ini diambil ya, untuk dicoret-coretan saya untuk diperbaiki ya. Saya kembalikan pada Bu Ketua, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Erna Dewi. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Edi Rifai, SHMH. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Prof. Nikmas selaku Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudara Sari, saya melanjutkan dari apa yang sudah ditanyakan oleh Dr. Erna Dewi tadi ya. Khususnya terkait dengan ini, kebetulan ini pas screen-nya mengenai tindak pidana narkotika. Nah, kalau di dalam tindak pidana narkotika itu dikualifikasikan tindak pidana apa saja, Sari? Pidana mati itu ya Pak? Tindak pidana, saya nggak nanya pidana. Tindak pidana, ini kan ini nih, screen-nya adalah tampil mengenai peredaran dan ini. Nah, yang saya tanya adalah tindak kualifikasi tindak pidana narkotika di dalam UU 35 tahun 2009 apa saja? Ini buat skripsi Sari atau bukan? Sari, Pak. Sari udah punya pacar? Udah punya belum? Ada, Pak. Ada. Ini kayaknya yang buat inskripsinya pacarnya ini. Enggak, Pak. Pertanian, Pak, jurusannya. Ya, walaupun pertanian
Ya, saya tanya kualifikasi tindak pidana narkotika ini pas di screen-nya kan ada. Apa saja? Coba. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kan, itu golongan narkotika. Yang saya tanya kualifikasi tindak pidana 1 apa? Orang yang menanam, memproduksi. 1, 2. Memiliki. Kan di dalam skripsi kamu ada 1 yang menanam, memproduksi. Kalau dia ganja itu ditanam. Kalau ekstasi, sabu itu diproduksi. Itu 1. Kedua apa? Oh, yang ganja yang golongan. Itu nanti kan saya nggak tanya golongan. Golongan itu adalah narkotikanya. Yang saya tanya adalah kualifikasi tindak pidananya. Tadi udah dikasih clue-nya, yaitu pertama orang yang menanam, memproduksi itu apa? Kualifikasi pertama. Kedua apa? Setiap menanam, menjual. Pertama itu yang kedua. Menjual. Kedua, mengedarkan. Pengedar itu kan ada di sini. Pengedar. Kalau jadi, ketiga apa? Perantara. Ketiga, ya termasuk sebagai pengedar itu sebagai menjadi perantara. Keempat, apa? Orang yang memiliki atau berada di dalam penguasaannya narkotika. Kelima apa? Yang menyerahkan narkotika. Itu tadi masuk di dalam peredaran. Yang kelima apa? Yang paling banyak terjadi dan mengirim, mengangkut ya. Yaitu tadi sebab di dalam kaitan dengan peredaran. Yang kelima, yang terakhir apa yang paling banyak? Yang kayak kemarin ini ada apa? Anji, ada Jennifer Dunn, itu sebagai apa dia? Pengguna. Pengguna. Jadi tadi ada sebagai produsen, ada sebagai yang mengedarkan, ada yang sebagai penjual, ada sebagai pemiliki, kemudian ada sebagai pengguna. Itu semua adalah kualifikasi tindak pidana narkotika. Nah, kalau dilihat dari hukumannya, itu kan ada perbedaan. Kalau dia memproduksi itu hukuman berat sampai hukuman mati ya. Kalau dia pengguna itu bahkan hukumannya di sana dinyatakan golongan 1. Ya, tergantung nanti golongan sebagai bahkan untuk pengguna ini dapat direhabilitasi. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah kok banyak penyalahguna ini tidak direhabilitasi? Kenapa? Kurangnya pengetahuan dari masyarakat. Oh, kurangnya pengetahuan. Kenapa? Kenapa si pengguna yang harus direhabilitasi tidak direhabilitasi itu kenapa? Kemarin itu ada, kamu ngikutin nggak? Kamu nulis skripsi ini yang nulis kamu apa pacarnya? Pacarnya pasti. Aku, Pak. Oh, contoh Anji. Itu Anji kemarin akhirnya direhabilitasi. Kenapa kok Anji bisa direhabilitasi? Tapi kalau si Jono yang di Tanggamus nggak direhab, kenapa? Kalau kamu ngikutin nggak perkaranya Anji? Kamu suka nggak lagunya dia? Suka? Iya, Bang. Coba nyanyi dulu aja lah daripada jawab kayaknya nggak. Sing. Iya, lagu dia bisa nggak? Nggak bisa nyanyi, Bang. Nggak bisa. Jelek. Kamu ini gimana? Nyanyi nggak bisa, jawab nggak bisa. Nangis saja lah. Anji kan tahu yang nyanyi lagu dia itu kemarin ketangkep ganja.
Iya, Dia Gan. direhab. Kenapa direhab? Karena dia dapat rekomendasi dari BNN Iya, sebagai rekomendasi dari nah BNN. itu sebagai Iya, Pak. penyalahguna, maka dia direhabilitasi. Rehabilitasi. Tapi kalau yang nggak dapat rekomendasi ya dia dikena pidana gitu. Nah ini yang terakhir lah, karena tadi menekankan dari apa yang disampaikan Ibu Erna Dewi terkait dengan COVID ya, ini sebagai suatu klarifikasi bahwa dalam kaitan dengan COVID itu ada undang-undang kekarantinaan. Nah, jadi kalau dia melanggar undang-undang seperti yang kemarin lagi disidangkan nih hari ini ada Habib Rizik itu diancam dengan pidana yang cukup tinggi, bahkan untuk pemalsuannya dia kena ancamannya 6 tahun. Karena kalau dia diatur di dalam PP itu tidak boleh mengancamkan pidana. Kalau di dalam Permenkes begitu juga tidak boleh mengancamkan pidana. Nah, selain ada undang-undang kekarantinaan itu ada Perpres, ada PP dan sebagainya, termasuk ada Permenkes, dan terakhir itu ada Perda. Nah, di Perda itu dibolehkan mengancamkan pidana tapi maksimal 6 bulan gitu. Jadi ada orang-orang yang melanggar Perda kemudian dia disuruh push up atau membayar denda dan sebagainya itu dia memang diatur dalam Perda terkait dengan adanya penanggulangan COVID ini. Tapi di samping itu juga ada yang diancam pidana cukup tinggi. Contohnya misalnya Wakil Ketua DPRD Tegal itu dipidana setahun. Itu pakainya undang-undang kekarantinaan. Jadi dalam undang-undang kekarantinaan itu juga mengatur adanya pidana-pidana di mana apabila pelaku itu melanggar prokes 3M tadi yang sudah disebutkan, dia dapat dipidana. Bahkan di dalam undang-undang karantina itu ada pidana penjaranya dan ada pidana denda. Itu sebagai tambahan saja. Saya kira demikian dari saya, Prof. Nikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Edi Rifai. Baiklah, untuk penguji selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dr. Ahmad Irzal Farziansa SHMH. Silakan Pak Irzal. Baik, terima kasih Profesor Nikmah Rasidah selaku Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan apa yang ditanyakan dan juga dilengkapi oleh Ibu Dr. Erna Dewi dan juga Pak Dr. Edi Rifai ya. Memang jadi pertanyaan ketika di dalam bahasannya tesisnya Sari, tadi Pak Edi berkali-kali bilang skripsi ini. Ini tesis Pak Edi bukan skripsi. Di dalam tesisnya Sari ini sama sekali tidak mengangkat peraturan apa yang dipakai untuk penanganan khusus selama pandemi yang dilakukan oleh kepolisian. Ada apa enggak peraturan khusus yang dikeluarkan oleh institusi Polri dalam rangka melakukan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika atau secara umum deh gitu. Ada nggak? Pak Sari. Ada apa nggak? Nah, kalau memang tidak ada, makanya Mbak Sari nggak ketemu. Jadi betul kata Bu Erna tadi itu, tidak ada hal yang spesifik khusus yang dilakukan oleh Polri, oleh polisi ya dalam hal ini selama masa pandemi ini selama bukan pandemi itu tidak ada hal yang membedakan gitu. Nah, jadi saran saya ya ini biar mudah-mudahan bisa melengkapi. Ya, mudah-mudahan bisa melengkapi. Jadi karena memang dia tidak ada hal spesifik yang membedakan, ini sebetulnya bisa dilengkapi dengan kajian perbandingan. Nah, untuk level S2 sebetulnya kajian perbandingan ini juga menentukan juga ya, artinya bisa dilakukan. Nah, misalnya saya kasih contoh. Ada di Inggris tuh saya baca, menanggulangi kejahatan itu dia ngambil kebijakan apa? Si polisi Inggris ini dia melobi perusahaan-perusahaan teknologi supaya dia mengurangi konten-konten dewasa di televisi. Nah, itu gunanya apa? Guna untuk mencegah maraknya terjadinya penyelewengan seksual ya,
tindak pidana yang bersifat seksual itu di dalam rumah, karena semua orang ketika di lockdown itu kan dia di dalam rumah. Nah, meningkat itu, ya meningkat kejahatan seksual itu meningkat. Nah, oleh karena itu kepolisian Inggris selama masa pandemi ini dia ngambil kebijakan, dia ngelobi perusahaan teknologi di Inggris itu supaya menghentikan itu konten-konten yang berbau unsur-unsur dewasa itu dihentikan gitu. Sehingga kejahatan seksual itu menurun. Ya. Itu caranya, itu contoh ya. Nah, di Indonesia sebetulnya ada itu di dalam peraturan Kapolri itu dia, nah ini yang mungkin perlu Mbak cari-cari nanti ya, memaksimalkan Babin Kamtimas itu dalam hal seperti apa. Dan apakah juga dengan memaksimalkan Babin Kamtimas itu juga bisa mengurangi peredaran dan penanggulangan narkotika di masyarakat. Gitu. Jadi itu yang bisa lebih ditekankan gitu ya. Nah, contoh ini, contoh yang bisa dilakukan sebetulnya ini juga dilakukan oleh beberapa polisi di banyak negara. Misalkan menempatkan mata-mata atau kalau istilah kita itu investigator ya mungkin ya, di wilayah yang teridentifikasi tinggi narkotika. Nah, itu bisa dilakukan. Misalkan gitu ya, ada wilayah yang teridentifikasi ini wilayah yang banyak peredaran narkotika, terus polisi menaruh orang di situ. Ya, atau yang kedua, misalkan bisa juga ini memberikan reward. Ya, memberikan reward tadi itu Mbak Sari udah bilang memberikan reward kepada anggotanya. Nah, sebetulnya jangan hanya kepada anggotanya, kepada masyarakat juga, masyarakat yang bisa membuat laporan secara valid setelah terjadi tindak pidana narkotika ya di satu wilayah tertentu. Jadi seperti itu ya. Jadi maksud saya memang ada kekhususan apa yang bisa ditampilkan di dalam kasus ini sehingga dia memang simpulannya tidak sama gitu ya. Yang dilakukan sama seperti apa yang sudah diamankan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI ya, itu kan di luar COVID juga seperti itu. Jadi ada hal-hal baru, ada kebijakan-kebijakan baru yang ditawarkan oleh polisian selama masa pandemi ini sehingga dia ada perbedaannya gitu dan hasilnya tetap maksimal gitu. Jadi maksud saya itu yang lebih ditekankan oleh Mbak Sari dalam tesis. Itu aja mungkin masukan dari saya. Pertanyaan-pertanyaan tadi udah semua ditanyakan oleh Bu Erna dan juga Pak Edi Rifai. Saya kira cukup. Demikian Prof. Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Pak Heni, Dr. Heni sebagai sekretaris. Kalau ada yang dipertanyakan, Saudara Heni, Pak Heni, gimana? Pak Heni, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, saya membimbing intensif terhadap Saudara Sari. Saya sebagai pembimbing 2 tidak mengajukan pertanyaan karena pertanyaan tadi sudah saya dengarkan dari Ibu Erna Dewi, kemudian dari Pak Edi Rifai, bisa menjadi bagian dari penilaian saya secara komprehensif kepada Saudara Sari. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Kemudian nanti saya menerima nilai dari para penguji yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya saya juga demikian. Ya, makasih ya. Pertanyaan karena sudah ditanya dengan dosen-dosen yang lain, hanya saja Saudara Sari ini banyak ya, nanti kalaupun lulus banyak perbaikan. Perbaikannya pertama abstrak ya. Abstrak ini enggak 1 lembar. Ya. Enggak 2 lembar, 1 lembar. Kemudian harus ada perbedaan ya. Pada judul ini kan di masa pandemi ya. Jadi ada perbedaan. Saudara Sari ini juga sudah memberikan perbedaan, tapi masih terpencil-pencil ya, terpisah-pisah. Jadi nanti kita buat di bab 4 itu ya perbandingannya saat pandemik dan saat sebelum pandemik dan saat pandemik. Nah, di situ kesimpulan saudara juga akan berubah. Nanti akan dibimbing oleh saya dan oleh Dr. Heni Siswanto. Baiklah, untuk selanjutnya kita pending dulu untuk rapat
Majelis Hakim Penguji ini akan memberikan berapa kira-kira 5 menit ya untuk mengumpulkan nilai. Saudara Sari dipersilakan untuk bersabar sejenak ya, 5 menit. Kita pending dulu acaranya. Biar kamu nggak dengar diskusi, kamu tutup aja dulu. Oh iya. Atau kamu pergi dulu. Kamu tinggalkan laptopmu ya. Ya, tinggal 5 menit ya. Ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, nilai yang belum masuk dari Prof. Nikma dan Pak Ahmad Irzal Fardiansyah. Saya tunggu. Dikirim lewat WA ya, Pak? Iya, lewat WA aja Mas Irzal. Kalau nggak pakai WA ditransfer aja, ditransfer. Nunggu transferan dari Pak Edi ini. Iya benar, Pak Edi ini udah mulai kelebihan anggaran ini. Nanti jam 12 kita makan siang di sini. Siap. Ke S2 kita ada apa? Motong tumpeng buat Dr. Marja ulang tahun. Ya Pak Edi. PA itu malah ada kebiri, ada itu yang terpenting ya, kebiri sama chip ya. Malah di sini enggak di PKS ini. Padahal dia orang baru, ya. Oh, beda. Harusnya kan lebih bagus dari PKS ini. Maksudnya ini kan lebih dahulu ada. PKS ini kan harusnya memperbaiki. Jadi nanti berkaitan dengan yang itu ditarik ke sini. Jalan kemana ini? Jalan-jalan. Lagi di parkir, Ibu. S1. Iya, parkiran. Ada yang diambil. Pak Irzal sudah kirim nilai belum? Sudah di WA. Oh, sudah di WA. Sudah masuk. Sebentar. Ya, Pak Edi minta transfer kayaknya. Pak Edi transfer gunungan nanti. Siap. Pak Irzal. Ya, Pak ini. Siap, sudah. Saya tinggal ngitung dulu. Ini berlaku ya. Nanti bingung nih. Kalau hakimnya diperkok, dilihat udah namanya. Gimana, Hen? Sudah? Ya, Bu, sebentar. Ditunggu. Siap.